Pendengar RRI dimanapun Anda berada masih bersama kami program Satu RRI ND untuk sesi wawancara di pagi hari ini edisi pagi. Saya Leli Kara dan juga rekan saya Budi Buku sebagai operator studio masih terus bersama Anda. Kalau tadi kita sudah update ya tentang PNBP Taman Nasional Komodo 2023 itu naik drastis dan kita juga ini ya akan update informasi atau berita-berita yang lainnya, di mana banyak pencapaian yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lembata, dalam hal ini Dinas Pariwisata Lembata di tahun lalu. Nah, bagaimana dengan 2024 ini? Kita akan update informasinya, calendar of event-nya seperti apa untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Lembata di 2024 ini. Kita akan ngobrol dengan Jack Wuwur, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lembata. Pak Jack, selamat pagi. Selamat pagi Leli, selamat pagi juga pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 ND di mana saja berada. Salam sehat dari ND ke Lembata, Bapak. Salam sehat juga, terima kasih. Oke, baik Bapak. Ini calendar of event-nya seperti apa nih yang sudah dirancang begitu ya oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lembata untuk tahun 2024? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Leli. Pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 ND di mana saja berada. Salam ya, sekalipun sudah lewat, saya menyapa semuanya. Bagi kaum Nasrani, selamat merayakan Natal yang sudah lewat, juga Tahun Baru 2024. Semoga dua event perayaan rohani Nasrani dapat memberikan spirit semangat baru bagi kita semua untuk terus berkarya sesuai dengan tugas kita masing-masing. Amin. Baik, untuk event 2024, tentu sebelum kami menginformasikan detail kalender event 2024 dalam sebuah kebijakan kepala daerah melalui keputusan bupati, kami perlu menginformasikan memang event itu adalah sesuatu yang penting dan merupakan pemantik cahaya sebuah kota atau sebuah daerah. Dan karena itu event memiliki beberapa manfaat yang perlu kami informasikan di kesempatan ini. Antara lain itu adalah keberlanjutan, melahirkan lingkungan yang berkelanjutan, ekonomi lokal untuk mendukung potensi dan ekonomi lokal, bagian warga, menambah angka kebahagiaan masyarakat, citra dan jenama. Berikut investasi untuk menarik investasi bisnis dan peluang investasi, konservasi melindungi warisan alam dan budaya, wisatawan tentu mendatangkan wisatawan, sosial budaya memberikan pengembangan ruang sosial dan budaya, keamanan mengurangi angka kriminalitas dan kejahatan, juga kepentingan untuk komunitas mendorong kegiatan komunitas dan relawan. Tentu pesan utama dari sebuah event adalah mewartakan berita baik, dan itu perlu harus kita ya perhatikan bersama. Demikian juga ada tantangan penyelenggaraan event yang terus bergerak menurut waktu, antara lain ada perlu kemandirian, event yang diselenggarakan secara mandiri, keberlanjutan event yang berkelanjutan dan menjaga konsistensi. Berikut adalah kepentingan riset, event yang dilaksanakan berbasis riset. Berikut lagi juga ada hal-hal lain yang berkepentingan dengan partisipasi, inovasi digital, model bisnis, dan sumber daya manusia. Itu beberapa informasi penting, dan tentu dari event yang kita selenggarakan, baik di tahun 2023 dan rencana 2024, ada 3 dampak utama yang menjadi perhatian, antara lain 1 dampak ekonomi, yang kedua dampak sosial, dan yang ketiga adalah dampak lingkungan. Nah, itu beberapa informasi penting berkenaan dengan event yang sudah dan bahkan nanti akan terus menjadi perhatian untuk penyelenggaraan event di tahun-tahun mendatang, khusus di tahun 2024 ini, Deli. Yeah. Dan untuk daerah Kabupaten Lembata, melalui SK Bupati Kabupaten Lembata nomor 927 tahun 2023 tentang penetapan kalender event di Kabupaten Lembata tahun 2024, itu ada 11 event yang kita formulasikan untuk diselenggarakan di tahun 2024.
dengan event yang diselenggarakan oleh Kabupaten Lembata, dalam hal ini dukungan APBD, itu ada 2 event, Mm. dan salah satu dari 2 event itu sedang dalam proses mudah-mudahan masuk dalam Karisma Event Nusantara di tahun 2024 untuk Festival Lamaholot. Amin Untuk ya. itu saya beri gambaran umum, Mm. ada 11 tadi, itu pertama adalah Gutinale yang akan diselenggarakan di bulan Februari Mm. pada bulan purnama ke-8 dan bulan Maret untuk purnama ke-9 di Desa Pasir Putih. Yang kedua, Tunu Kuarunuja, itu Maret setelah Gutinale di Desa Pasir Putih. Mm. Ketiga, Tobo Namefata, 28 April di Desa Lamalara A dan Desa Lamalara B. Iregirek, 29 April Desa Lamalara A dan Lamalara B. Misharwa di 30 April di Lamalara A, Lamalara B. Misaleva 1 Mei. Mm. Leva Nuang 2 Mei sampai 31 Oktober. Rakawata di Mei, itu untuk khusus di daerah Kampung Adat Lamawolo. Dan yang ke-9 itu rally wisata bahari yang kita baru bisa selenggarakan untuk 2 event besar, yaitu Festival Lamaholot dan Festival Uyalewun seperti pada tahun 2023, yang waktunya di bulan Agustus dan bulan Oktober untuk Festival Lamaholot, sedangkan Agustus di Festival Uyalewun. Yang berikut ada Utan Wunlolo, itu di bulan Juli dan Agustus untuk Kampung Adat Watun Lewopito Desa Lamagute, dan 11 Hutan Wunlolon di November untuk Kampung Adat Lamariang Desa Jontona. Mm. Demikian informasi ringkas untuk event 2024, Leli. Oke, dan Dan ini para baik, Pak Jack, dan ini merupakan event tahunan yang sudah diselenggarakan setiap tahun begitu ya oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lembata begitu Pak Jack ya? Iya, benar sekali. Dan ini akan berlanjut di 2024. Apakah nanti ada yang berbeda begitu ya untuk penyelenggaraan event-event tahunan ini dibandingkan dengan 2023 dan akan berlangsung nanti 2024 ini seperti apa Pak Jack? Yang sudah didesain begitu? Ya, baik. Jadi ada yang berbeda untuk event yang sedang dalam kemasan APBD Kabupaten, khusus di Festival Lamaholot, yang sebelumnya tentu kita belum mendapatkan perhatian dari APBN melalui Karisma Event Nusantara. Karena itu di tahun 2024, ya mudah-mudahan karena proses hampir final, jika event Festival Lamaholot masuk dalam Karisma Event Nusantara, tentu cakupannya sudah semakin lebih luas, dan keberadaan event itu statusnya adalah merupakan event nasional, yang sebelumnya kita masih bergerak dengan kondisi daerah yang bisa saja tentu belum juga masuk dalam event provinsi, tetapi terus menjadi event daerah Kabupaten Lembata. Karena itu di 2024 ini ada sesuatu yang berbeda. Event Festival Lamaholot yang selama ini status atau keberadaannya adalah event daerah, itu sudah dapat bergerak menjadi event nasional yang sudah terkurasi, mudah-mudahan masuk dalam Karisma Event Nusantara di 2024. Itu yang berbeda. Tentu materi atau substansi lain juga nanti akan kita kemas lebih menarik lagi untuk menjadi sebuah ajang promosi pariwisata, dan tentu akan berdampak pada hal-hal yang sudah kami singgung sebelumnya terhadap materi-materi yang lebih kepada aktivitas budaya Lamaholot yang melibatkan etnis yang ada di Flores Timur, Lembata, dan Alor. Itu untuk khusus event Festival Lamaholot. Tentu pengembangan-pengembangan tidak lepas dari ya aktivitas budaya masyarakat setempat yang perlu kita tampilkan dalam event Festival Lamaholot, khusus untuk Festival Lamaholot. Demikian juga dengan event-event lain yang kita kemas di tahun 2024 ini. Demikian, Deli. Dan untuk Festival Lamaholot ini kan sudah diajukan begitu ya untuk masuk dalam Karisma Event Nasional begitu. Nah ini kapan akan diumumkan begitu secara resmi?
Betul sekali. Tinggal tunggu pengumuman Mm-mm. dan ya kita sangat optimis untuk masuk dalam Karisma Event Nusantara 2024 dalam proses kurasi yang Mm. sudah sedang kita lewati. Tinggal tunggu pengumuman. Oke, jadi pengumumannya ini belum pasti kapan ya Pak Jack ya? Ya, kita menunggu saja dari kementerian Mm-mm. dalam beberapa kesempatan mungkin di Januari Februari sudah diumumkan Mhm. dan itu akan menjadi perhatian bersama APBN, APBD provinsi dan tentu APBD kabupaten untuk event yang masuk dalam Karisma Event Nusantara 2024. Oke, dan RRI tetap menanti begitu ya, berita-berita menarik begitu, Lalu berita-berita dengan dari Radio Republik Lembata. Indonesia Aha. 1 ND. Oke, baik, Pak. Ini kan banyak sekali event-event tahunan ya yang sudah diinformasikan pagi hari ini, calendar of event dari Dinas Pariwisata Kabupaten Lembata. Nah, kendala selama ini yang dihadapi itu seperti apa? Untuk menuntaskan begitu ya program-program kerja di Dinas Pariwisata dalam hal ini melalui event-event festival-festival yang diselenggarakan, Pak. Baik, terima kasih Leli, pendengar RRI di mana saja. Memang kendala-kendala yang kita hadapi sampai dengan kondisi saat ini tentu itu terikat dari sumber daya yang ada di daerah dalam kendali daerah dan juga tentu sumber daya yang di luar kendali daerah. Di luar kendali daerah tentu kita tidak terlalu berharap besar sepanjang itu ada dukungan sumber daya yang berkepentingan dengan aktivasi atau dinamika event-event yang ada di daerah. Yang paling utama adalah sumber daya yang ada dalam kendali daerah, apakah itu sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya komunitas dan lain sebagainya yang tentu berkepentingan dengan penyelenggaraan event. Tentu atas seluruh aktivitas termasuk event itu kita tidak bisa menghindari ketersediaan sumber daya anggaran yang dapat menggerakkan berbagai aktivitas terutama berkepentingan dengan penyelenggaraan event. Kita tentu masih memiliki kendala utama itu karena APBD pasca COVID dan berbagai kebijakan yang ditempuh oleh daerah untuk meningkatkan salah satunya adalah aksesibilitas. Itu tentu menguras sumber daya yang cukup besar dan kita masih perlu menyesuaikan di beberapa tahun untuk dapat menunggu di mana sumber daya anggaran akan cukup memadai juga dapat mendukung penyelenggaraan event di daerah Kabupaten Lembata. Karena di beberapa tahun sebelumnya dengan kepentingan pemulihan ekonomi nasional di daerah dan kita berkepentingan dengan aksesibilitas yang tadi kami singgung, itu sudah cukup memadai untuk memudahkan ke tingkat kenyamanan kunjungan wisatawan ketika ke Kabupaten Lembata. Kondisi infrastruktur jalan yang sebelumnya kurang mendukung, di tahun 2023-2024 ini sudah di atas 80% dan itu berakibat banyak terhadap berbagai aspek pembangunan di Kabupaten Lembata, juga pariwisata dan ekonomi kreatif. Demikian, itu mungkin kendala yang tentang sumber daya manusia memang kita terus akan bergerak untuk menyiapkan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif dan bagaimana meningkatkan daya tarik destinasi, jumlah kunjungan dan lain sebagainya terus menjadi perhatian penting. Oke, Pak Jack, dengan adanya event-event ini ya, event-event yang akan diselenggarakan untuk 2024 ini tentunya ini akan mendatangkan banyak pengunjung begitu ya ke destinasi-destinasi wisata yang ada di Lembata begitu. Nah, selain event-event tahunan yang tadi sudah disebutkan, apakah akan ada event-event spesial begitu yang akan dilaksanakan di Lembata, Pak Jack? Untuk 2024 ini. Kalau untuk event-event spesial, tentu di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, ya tidak akan lari dari kalender event yang sudah kami konfirmasi. Dan tentu bagi sektor pariwisata, event spesial adalah yang satu tadi adalah Festival Lama Holot
yang jika nanti sudah masuk dalam karisma event Nusantara, Ya. itu adalah sesuatu yang spesial karena status penyelenggaraan event yang sebelumnya merupakan event daerah menjadi event nasional, itu adalah sesuatu yang sangat istimewa bagi daerah Kabupaten Lembata. Hmm. Sedangkan event-event lain di Iya. luar kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif, tapi diselenggarakan oleh pihak lain, apakah instansi pemerintah baik di daerah maupun instansi pemerintah vertikal yang ada di daerah dan lainnya, para pelaku, itu adalah ya event-event yang tentu menjadi harapan kita untuk mengaktifkan berbagai kepentingan, baik itu ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang tentu kita terus dorong bersama dalam kolaborasi kerjasama yang terus dikembangkan. Demikian, Leli. Oke, dan sebelum kita akhiri obrolan kita Pak Jack, apa yang menjadi goal untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Lembata di 2024 ini? Iya, memang untuk Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari seluruh aktivitas kegiatan program yang kita kemas, tentu goal kita itu ada 3. Yang pertama itu adalah jumlah kunjungan, kita berharap itu akan terus meningkat. Yang kedua itu adalah rata-rata lama tinggal untuk wisatawan, baik itu wisatawan mancanegara, wisatawan domestik. Dan yang ketiga adalah ada sektor pariwisata yang juga terus menaik. Untuk 3 tahun terakhir ya 3 tahun plus 2024, itu perkembangan jumlah kunjungan kita cenderung meningkat. Di tahun 2021 ya sedang menuju ke normalisasi pasca COVID, itu kunjungan kita 3.913. 2022 itu bergerak ke agak cukup jauh di angka 12.649, dan 2023 belum kita konsolidasikan data akhir untuk bulan Desember, masih di bulan November, itu di 14.367 kunjungan. Dan ini goal kita untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Tentu kita berharap berbagai pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif itu mengalami berbagai peningkatan untuk kepentingan yang sudah kami singgung sebelumnya, yaitu dampak ekonomi, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, membuka peluang bisnis baru, atau dampak sosial antara lain, menumbuhkan kebanggaan masyarakat, melahirkan solidaritas masyarakat, menciptakan pemberdayaan masyarakat, dan yang ketiga dampak lingkungan antara lain menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan, melindungi warisan alam dan budaya, mewariskan destinasi wisata yang tentu berkelanjutan. Jadi itu goal kita yang sedang terus kita tuju, dan kita terikat pada 4 program utama yang menjadi kekuatan kami di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu program pertama peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, yang kedua program pemasaran pariwisata, ketiga adalah program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, dan yang keempat adalah program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Demikian, Leli. Baik, Bapak, ini bercermin dari 2023 kemarin, apakah jumlah kunjungan ini meningkat begitu ya di destinasi-destinasi di Lembata begitu, Kabupaten Lembata itu karena ada event-event yang diselenggarakan atau seperti apa ini Pak Jack? Benar sekali. Jadi event itu sangat berdampak cepat, sangat berdampak signifikan terhadap jumlah kunjungan. Nah, kita berharap nanti di 2024 itu lebih tinggi di angka 14. Kalau dapat semakin banyak event yang nanti terjadi di Lembata, apakah yang dikerjakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lembata, komunitas-komunitas terutama di 20 desa wisata, berikut juga ada event lain yang diselenggarakan oleh pihak luar, apakah itu di provinsi yang nanti kejadiannya di Lembata atau di nasional yang kejadiannya di Lembata, itu mudah-mudahan bisa dapat menembus di angka 20.000 untuk tahun 2024.
Amin, amin. Jadi event itu paling kuat, paling dekat atau paling signifikan terhadap ya Jumlah jumlah kunjungan kunjungan gitu ya. Aha. wisatawan. Ya, Berarti ini harus lebih banyak event-event digelar begitu ya di Lembata benar begitu sekali. supaya Ya, lebih banyak yang datang berkunjung ke destinasi-destinasi di ya, sana. Oke, Pak Jack, ya. mudah-mudahan apa yang menjadi goal impian Dinas Pariwisata Kabupaten Lembata 2024 ini bisa berjalan lancar begitu ya. Bisa memenuhi target-target yang sudah ditetapkan. Terima kasih untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Selamat pagi, salam hangat ke Lembata, Pak. Terima kasih Leli, terima kasih seluruh pendengar RRI Pro 1 yang di mana saja berada. Salam sukses, salam sehat. Selamat pagi.